Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta hadirin kalian yang dirahmati Allah, masih berada di dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan yang juga berisi tarbiyah atau pendidikan bagi diri kita, dan terkhusus pendidikan untuk membiasakan diri bermujahadah atau berjihad. Karena itu kemudian Ramadan disebut sebagai bulan jihad atau bulan perjuangan. Dan salah satu bagian dari proses perjuangan yang kemudian kita ketahui, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat juga melakukan sebuah proses perjuangan itu secara fisik yang ditunjukkan di dalam beberapa peristiwa peperangan. Salah satunya perang Badar yang kita melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita sama-sama belajar pada peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa perang Khaybar. Karena peristiwa Khaybar ini sendiri merupakan rangkaian peristiwa kejadian peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah beberapa perang sebelumnya. Setelah perang Badar terjadi perang Uhud, yang kemudian di Badar Rasulullah dan para sahabat mengalami kemenangan yang gemilang yang kemudian menunjukkan eksistensi kaum muslimin. Namun sebaliknya ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami sebuah kepedihan dan kekalahan, yang itu merupakan bagian dari proses kehidupan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa peperangan di Uhud. Bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan. Di peristiwa berikutnya setelah perang Uhud ada peristiwa Khandaq, di mana peperangan ini melibatkan bukan hanya perang fisik, walaupun tidak terjadi adu fisik, tapi kemudian lebih banyak menguras mental, karena kemudian perang ini lebih banyak ke boikot selama beberapa waktu, sehingga Allah kemudian menurunkan pasukannya berupa angin dan mengalahkan para pemboikot atau orang-orang yang melakukan pengepungan kaum musyrikin dan sekutu-sekutunya, termasuk diantaranya adalah suku-suku dari bangsa Yahudi. Nah, di peristiwa berikutnya di perang Khaybar, Rasulullah SAW di antara tujuannya itu adalah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Setelah terjadinya perang Khandaq yang kemudian terjadi pengkhianatan oleh suku-suku Yahudi, yaitu Bani Nadir dan kemudian juga Bani Quraidah, maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan upaya untuk penyelamatan dan keamanan di kawasan. Jadi skopnya sudah mulai agak melebar. Dan ini adalah dalam rangka kemudian juga memberikan dampak terhadap kawasan itu sendiri. Di dalam perang Khaybar yang terjadi pada 7 Hijriah atau 629 Masehi, Rasulullah SAW bergerak menuju Khaybar yang kurang lebih berjarak 190 km arah utara dari kota Madinah, yang menuju ke arah Syam. Kalau melihat secara geografisnya, bahwa Khaybar ini berada di dalam posisi strategis di jalur perdagangan, jalur sutra, yang kemudian dari hasil perdagangan inilah kemudian kaum baik itu kaum muslimin maupun kaum musyrikin yang melakukan perdagangan memperoleh hasil perekonomian. Nah,
Khaybar sendiri kemudian merupakan daerah yang kemudian sangat subur dan sangat makmur. Di antara kemudian bahasanya tadi, salah satu tujuannya menjaga stabilitas keamanan dan juga dalam rangka upaya memberikan pelajaran kepada bangsa-bangsa Yahudi. Karena itu di dalam peristiwa Khaybar ini yang kemudian di Khaybar sendiri terdiri dari banyak benteng-benteng yang kemudian dibuat oleh suku-suku Yahudi yang kemudian terkenal sangat kokoh dan kuat, hingga kemudian akhirnya berkat pertolongan Allah juga Rasulullah SAW dan para sahabat bisa mengalahkan dan menaklukkan Khaybar. Sehingga kalau kita sering mendengar di dalam aksi damai kita ketika berdemo tentang Palestina dan kekejaman Zionis Israel, kita sering mendengar syair yang berbunyi Khaybar Khaybar ya Yahud Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud. Ini adalah upaya kita untuk menggetarkan bangsa Zionis Israel, bangsa Yahudi yang kemudian memang keras kepala. Nah, di peristiwa Khaybar ini memang ada beberapa benteng gitu ya yang kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya benteng Na'i, yang kemudian ketika benteng ini yang pertama sudah ditaklukkan, bangsa Yahudi bergeser ke benteng berikutnya, yaitu Sab. Kemudian bergeser lagi ke benteng Zubair, kemudian ke benteng Ubay dan Mizah dan seterusnya. Sampai kemudian pada benteng yang terakhir yang kemudian posisinya di atas puncak atau bukit, yang kemudian ketika ditaklukkan mereka sudah tidak bisa pergi kemana-mana, dan akhirnya tertaklukkanlah Khaybar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, setelah peristiwa penaklukan ini memang dampak secara ekonomi terhadap kaum muslimin saat itu meningkat luar biasa, karena tadi Khaybar diantaranya memiliki daerah yang subur dan penghasil kurma. Sampai di dalam salah satu keterangan hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah kami merasa kenyang setelah terjadinya peristiwa penaklukan Khaybar. Nah, ini peristiwa yang memang bagian dari satu sisi memberikan pembelajaran kepada orang-orang Yahudi yang kemudian kebiasaannya adalah suka membelot, suka berkhianat, dan suka membatalkan janji atau ingkar janji. Karena itu kemudian Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, hingga kemudian akhirnya dampaknya sangat luar biasa, termasuk dampak secara perekonomian. Di dalam surat Al-Fat ayat 21 tadi yang saya bacakan di awal, mengatakan bahwa dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tapi sesungguhnya Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyatakan ghanimah yang kemudian dimaksud dalam peperangan yang dihasilkan dari penaklukan atas bangsa-bangsa atau negeri-negeri yang kemudian berhasil dikalahkan, ini diantaranya adalah Khaybar. Nah, Khaybar ini menjadi satu titik tolak yang kemudian menjadi rangkaian di fase berikutnya untuk menjaga keamanan kawasan, hingga kemudian nanti di peristiwa berikutnya terjadi satu peristiwa yang juga sangat luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Demikian kita belajar dari perang Khaybar yang sangat luar biasa, penaklukan yang juga cukup panjang prosesnya, tapi kemudian dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kemudian akhirnya kawasan yang ada di sekitar Madinah menjadi aman, hingga kemudian bahasanya masyarakat muslim bisa membangun tatanan yang baik, menjalankan ibadah, dan pada fase-fase berikutnya syiar-syiar dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berjalan dengan cukup baik. Demikian, kita ketemu lagi insyaallah pada pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.